Saya menginginkan debat ini terjadi di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Silakan para pendeta dari setiap provinsi mengutus 5 atau 10 pendeta untuk menantang saya nanti berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Terutama Ezra Soro. Kita bekalahi di meja secara intelektual. Saya akan pastikan tidak akan menggunakan argumen Al-Quran untuk menyanggah setiap pernyataan yang akan Anda sampaikan. Karena saya sudah tahu kemana Anda melompat. Saya akan menggunakan perjanjian baru, satu tokoh yang akan saya ambil. Tokoh itu bukan Yesus, bukan. Ada satu tokoh yang akan nanti mengungkap bahwa teori yang kalian percaya itu bukanlah firman dari Tuhan. Tunggu, kitab yang Anda yakini bukanlah firman dari Tuhan. Pastikan saya akan buktikan dengan satu tokoh yang ada dalam Bible. Saya tidak akan sebutkan siapa nama tokoh ini. Saya sebagai Muslim akan menjelaskan tambah kuat, dan insya Allah yang Kristen pun akan percaya lalu masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Janji yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, khususnya para mujahid, memberikan kepastian semangat baru untuk selalu senantiasa berniat memperjuangkan agama Allah dari ancaman kafirin wal munafikin. Pada kesempatan ini, tepatnya tanggal 11 September tahun 2019 Masehi, subuh hari ini, di tengah kepasrahan minal laila fatahajat bihi, usai melaksanakan tahajud, alhamdulillah, kenikmatan di dalam Islam luar biasa. Sehingga teringat akan hikmah yang Allah berikan di dalam dada. Beberapa minggu yang lalu, saya membela adik saya, sesama pendakwah, Ustadz Abdul Somad, dari fitnah kaum kafirin wal munafikin, untuk berusaha mempolisikan beliau, mengkriminalisasi beliau. Lalu muncul bermacam-macam persepsi di masyarakat, hingga saya menantang untuk debat. Kesempatan ini, setelah saya pikir-pikir, kalau debat ini terjadi di Surabaya, maka tidaklah tepat. Tempatnya terlalu kecil. Saya menginginkan debat ini terjadi di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Silakan para pendeta dari setiap provinsi mengutus 5 atau 10 pendeta untuk menantang saya nanti berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Terutama Ezra Soro. Dia tidak boleh lepas, dia harus hadir. Dengan yang berkoar-koar temannya, Atok atau siapa itu. Tidak usah berkoar-koar, tidak usah. Mulut besar tidak usah. Duduk di meja debat. Kita bekalahi di meja secara intelektual. Tidak usah berkoar-koar. Dan ingat, jangan pernah memperalat petugas. Jangan pernah memperalat massa. Jangan pernah memperalat makhluk. Jangan cengeng. Jangan ada apa-apa lapor polisi. Polisi banyak yang dia urus. Tangkap penjahat, tangkap maling, tangkap koruptor. Ya. Dan polisi tidak bisa menghukum hal seperti ini. Tidak bisa mempidanakan hal seperti ini. Karena ini hukum vertikal. Bukan fakta yuridis. Bukan hukum manusia.
yang dibolak-balikan dalam filsafat argumen logika manusia. Hukum itu adalah logika, berangkat dari sebuah fakta-fakta kehidupan kriminal yang terjadi dalam aspek sosial masyarakat. Maka lahirlah hukum, khususnya hukum pidana. Kita berdebat bicara soal akhirat, tidak usah pakai lapor. Saya tunggu. Hai saudara-saudaraku muslim yang kaya, yang berkelimpahan harta, sukseskan acara ini, korbankan hartamu untuk pelaksanaan fasilitas acara ini. Ya, sukseskan demi menolong agama kita. Mari duduk bersama kita debat. Tidak usah lagi menggunakan makhluk kekuatan, makhluk apapun di dunia ini. Entah dia manusia, iblis, setan. Kita berusaha untuk duduk bersama, menempatkan ekselensi, etika, logika, estetika dalam debat ilmiah. Saya akan pastikan tidak akan menggunakan argumen Al-Quran untuk menyanggah setiap pernyataan yang akan Anda sampaikan. Karena saya sudah tahu kemana Anda melompat. Setiap argumen ketuhanan, setiap pembelaan secara eklesiologi, setiap pembelaan secara teologis, pasti Anda menggunakan ayat-ayat buatan surat Paulus. Paul Epistles. Konon syarat dengan muatan spekulasi ketuhanan Yesus. Saya tidak akan menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab pembanding. Al-Quran adalah kitab yang meluruskan, kitab pelurus yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Pastikan mengkaji kebenaran suatu agama terletak pada filsafat nilai kehidupan manusia yang disebut axiology. Dia harus ditafsir dari sudut pandang itu secara etika, logika, estetika. Tetapi yang paling penting adalah kebenaran sebuah agama bersumber dari sejarah. Sejarah akan melahirkan kebenaran. Kebenaran akan melahirkan teori. Dan teori akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kita hidup di zaman modern begini menyembah kepada Tuhan tanpa teori. Di dalam Islam dijelaskan, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Mempelajari kehidupan, teori, kebenaran, ajaran tauhid Islam. Semuanya bersumber dari Nabi turun kepada ulama. Dan Islam mengakui semua Nabi yang diutus oleh Allah. Inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga saya tertarik dan memeluk agama Islam. Karena disinilah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia tidak ada arti apa-apa. Akhirat bagi seorang muslim, al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Muslim tidak akan pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Karena akhirat, teori Al-Quran sudah menjanjikan itu. Teori Al-Quran syarat dengan kebenaran firman Allah. Dan apabila berdebat nanti, saya tidak akan memakai tokoh yang ada dalam Al-Quran. Saya akan menggunakan satu tokoh yang ada dalam Bible. Siapa tokoh itu? Tokoh itu akan mengungkap segala teori-teori yang sungsang, teori-teori yang irasional, kontroversial yang tertuang dalam Bible Kristen. New Testament, Old Testament, perjanjian lama adalah adopsi dari kitab Bani Israel yang orang Kristen tolak pemaknaan dan praktik dalam kehidupan keseharian keyakinan Kristen. Oleh dan sebab itu, saya tidak akan menggunakan perjanjian lama. Saya akan menggunakan perjanjian baru. Satu tokoh yang akan saya ambil. Tokoh itu bukan Yesus, bukan. Ada satu tokoh yang akan nanti mengungkap bahwa teori yang kalian percaya itu bukanlah firman dari Tuhan. Tunggu. Maka saya sarankan kepada orang-orang mukmin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan kelimpahan harta. Sukseskan acara ini dan hadirkan tantangan ini. Jangan menggunakan teologi eksklusivisme. Artinya teologi yang memenangkan agama sendiri dengan ayat-ayat sendiri. Karena yang akan hadir saya pastikan pasti. Ada orang Kristen, ada orang Islam. Ada mukmin, ada kafirun. Wal munafikun pasti juga ada. Oleh karena itu, tempatkan penjelasan ilmiah untuk memberikan kontribusi, bahkan kesadaran kepada makhluk manusia, sehingga yang muslim, saya sebagai muslim akan menjelaskan tambah kuat, dan insya Allah yang Kristen pun akan percaya lalu masuk Islam.
Anda juga begitu. Yakinkan kitab Anda supaya Muslim juga percaya. Kalaupun Anda bisa meyakinkan, saya juga bisa percaya. Itu namanya teologi rasional. Teologi yang bersumber dari perkataan firman Allah. Jangan bersifat eksklusif. Jangan bersifat eksklus. Tempatkan teologi yang mampu mengungkap semua pemahaman. Dan kita akan menuju kepada satu tujuan hidup. Menjamin manusia dapat melihat surga walaupun dia belum mati, dia masih di dunia. Ini karena tidak ada kebenaran kecuali bersumber dari teori. Kita tidak hidup di zaman Nabi yang tidak ada kertas, tidak ada pabrik kertas, tidak ada pena, tidak ada mesin ketik, tidak ada laptop. Kita sudah hidup di zaman modern dan bukan zaman para nabi. Tapi sumber teori kita adalah berasal dari para nabi. Sekali lagi camkan baik-baik, satu tokoh yang akan saya pakai untuk mengalahkan Anda. Bersiap-siaplah. Jangan mundur. Dan jangan pernah memperalat masa Kristen maupun masa Islam. Saya tidak membawahi organisasi Islam, tapi saya membawahi kebenaran Islam. Seluruh umat Islam, saudara saya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama Muslim itu bersaudara. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Saya selama ini keras, bukan karena saya benci, tetapi mengajarkan kebaikan. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir, supaya mereka masuk Islam. Itu pun tergantung izin dari Allah. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. La iqra' hafiddin. Saya masuk Islam bersama istri dan 3 orang anak tanpa ada paksaan. Asli petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan kebenaran Al-Quran yang saya dapati dan ketidakbenaran. Kitab yang Anda yakini bukanlah firman dari Tuhan. Pastikan saya akan buktikan dengan satu tokoh yang ada dalam Bible. Saya tidak akan sebutkan siapa nama tokoh ini. Nanti Anda bisa berdalih. Dan kalaupun Anda berdalih, saya sudah dapat pastikan juga kemana Anda melompat. Pasti Anda menggunakan kitab-kitab karangan Paul. Dan lebih mudah saya akan patahkan. Karena semuanya bersumber dari makna spekulasi filsafat. Tanpa dasar historis kritis, tanpa pernah sistematis, dan tidak pernah berhubungan dengan fakta kehidupan Isa. Paulus lebih mudah 8 tahun dari Al-Masih, atau Yesus Hamasiah, atau Yesus Kristus, atau apapun namanya. Tetapi keimanan kita, Anda bicara tentang Tuhan, bertuhan dengan benar. Keyakinan itu bersumber dari Tuhan. Ada keyakinan yang bicara tentang dewa, jangan kepada dewa-dewaan. Anda bicara beriman kepada Tuhan, berarti benar-benar kepada Sang Pencipta. Dan teori pencipta itu turun kepada nabi-nabi. Buktikan itu. Saya akan siap meladeni Anda. Saya tidak perlu pendamping. Boleh duduk di samping saya, tapi jangan bicara. Saya akan bicara. Karena memang saya pembicara. Saya Ustadz. Saya Ustadz Muhammad Yahya. Walau ini nggak usah. Nggak perlu itu. Nggak perlu. Itu tidak menyelamatkan saya. Saya punya harga diri. Donald Trump pernah berkata, saya tidak pernah hidup di masa lalu, tapi saya hidup di masa depan. Karena yang aku pikirkan adalah masa depan. Donald Trump, Presiden Amerika. Margaret Thatcher pernah bicara, jika lawan sudah menyerang pribadi, maka dapat dipastikan lawan sudah kehabisan argumen. Dan semua fitnah yang bertebaran di Indonesia ini, yang saya dengar, Anda keliru. Saya tidak pernah hidup sebagaimana yang Anda sampaikan. Saya orang yang terpelajar, saya orang yang terdidik, bahkan lebih ilmiah dari Anda. Lebih qualified dari Anda. Kita lihat nanti dalam meja debat. Kita lihat nanti. Pastikan Anda belajar, saya tidak perlu persiapan. Saya tidak perlu persiapan. Karena sudah dari dulu, dari lahir kandungan ibu saya sudah siap untuk menghadapi semacam ini. Dari kecil memang watak saya keras. Orang di kampung tahu. Satu Indonesia tahu. Ya, apapun Anda omongin tentang saya bukan bekas penjahat, saya bukan maling, saya bukan perampok, saya bukan koruptor. Saya orang yang dihormati. Saya Ustadz Muhammad Yahya. Sekali lagi, nggak usah pakai waloni, nggak perlu. Kita turun sama-sama. Debat di Istora Sen Jakarta. Nggak usah pakai emosi, nggak usah marah-marah di YouTube, nggak usah. Jadi YouTuber, nggak usah. Saya menantang ini. Istora Senayan Jakarta. Kita debat pelan-pelan saja.
nggak usah emosi, nggak usah peralat orang Kristen, nggak usah juga saya peralat orang Islam. Kita sama-sama duduk. Kita yakinkan umat manusia mana agama yang benar. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Silakan tentukan tanggalnya. Temanya seperti yang Esra Soro itu bilang. Yang Esra Soro katakan, menguji keaslian kitab. Dari situlah nanti kita akan berangkat kepada rumus ketuhanan yang Anda bangun secara filosofi spekulatif. Itu yang akan kita bicarakan. Sekali lagi dipastikan, saya tidak akan menyanggah pernyataan Anda dengan Al-Quran. Nggak mungkin itu mustahil. Itu debat orang awam. Mengambil ayat Bible, memetik ayat Al-Quran, membanding-bandingkan. Nanti sama-sama kuat. Bukan debat ilmiah itu. Tetapi saya menggunakan cara Syekh Abdul Qadir Jailani. Menyanggah lawan dengan kitab lawan. Siap-siap. Ini yang akan saya sampaikan di subuh hari ini. Sudah terlalu luka, sudah terlalu keras fitnaan dan goda yang saya dengar. Tapi bagus untuk menyemangati saya. Lebih semangat membela Islam. Bukan kendor. Semakin ada fitnah, semakin kencang saya. Dan ingat, jangan cengeng. Jangan ada apa-apa selalu polisi. Jangan apa-apa selalu petugas. Polisi banyak yang dia urus. Urus penjahat, macam-macam. Ya, polisi juga beriman. Banyak polisi muslim yang masih sholat, yakin. Ya, bahkan setiap kali saya ceramah ada yang mencium tangan saya. Karena mereka menghormati saya. Saya punya keluarga, saya punya harga diri. Dan harga diri saya yang paling tinggi. Saya adalah seorang ustadz. Sampai masuk liang kubur, saya ustadz. Bahkan saya sudah mengatakan diri saya adalah Umar bin Khattab. Dari background yang sama, latar belakang yang sama. Membela Nabi, membela para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.